Oke. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai peluang majemuk. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai peluang suatu kejadian. Nah, ada nggak yang ingat apa itu peluang? Ada yang ingat apa itu peluang? Kemungkinan kejadian, Bu. Peluang adalah kemungkinan kejadian. Jadi peluang itu adalah nilai besar harga kemungkinan suatu kejadian. Bagaimana menentukan peluang? Rumus peluang apa? PA sama dengan NA S. Oke, jadi salah satu contoh kehidupan sehari-hari mengenai peluang adalah bermain dadu dan bermain koin. Nah, jadi kita bertanya nih, berapa sih peluang munculnya mata dadu 4? Berapa peluang muncul mata dadu 8 dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada kejadian majemuk. Jadi apa sih itu kejadian majemuk? Ayo, sebelum itu kejadian majemuk. Yang namanya majemuk itu artinya banyak, lebih dari satu. Jadi kejadian majemuk adalah kejadian yang terbentuk dengan mengkombinasikan dua atau lebih kejadian. Jadi misal pada dadu, berapa muncul peluang mata dadu 4? Berapa muncul peluang mata dadu 8? Nah, kemudian kita kombinasikan. Jadi bagaimana berapa peluang muncul mata dadu 4 atau 8? Nah, itu yang dinamakan dengan peluang kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu yang akan kita pelajari itu ada 3. Kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersama. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kejadian saling lepas. Oke. Udah? Nah, ayo kita mengingat. Tadi rumus dari peluang apa? Peluang suatu kejadian. PA sama dengan NA per S. Nah, kita ingat lagi materi himpunan. Diketahui himpunan A dan himpunan B. Gabungan dari kedua himpunan tersebut dinotasikan sebagai irisan dari kedua himpunan dinotasikan berbalik. Jadi rumus untuk menentukan banyaknya anggota dari gabungan himpunan A dan himpunan B adalah NA tambah NB kemudian dikurang NA iris D. Oke, sudah ingat semuanya. Baik. Masuk ke permasalahan selanjutnya. Nah, jadi di sini ada permasalahan 1. Oke. Jadi ada 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Misal kejadian A adalah jumlah angka yang dihasilkan adalah 4 dan kejadian B adalah jumlah angka yang dihasilkan 10. Coba kalian lihat, amati dari elemen A dan elemen B. Apakah terdapat elemen A yang sama dengan elemen B? Enggak. Jadi gambarnya yang mana? Yang kiri. Oke, permasalahan kedua. Lihat elemen A dan elemen B. Kita amati.
sebuah istiqah kita, dan kelompok ketiga adalah iya. Baik, Ibu bagikan ya KPD-nya. Udah? Sekarang kalian berkolaborasi dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Anak-anak udah siap semua? Sudah. Nah, jadi hasil diskusi kalian bisa kalian jadikan nanti dalam bentuk video, dalam bentuk infografis, poster, PPT, dan lainnya. Sekreatif kalian semua. Oke, baiknya hasil diskusinya akan kalian presentasikan. Oke, kelompok 1 coba presentasi ke depan. Siap semuanya. Iya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gitu lah, Bu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Siap. Oke, udah paham semuanya? Paham. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, sekalian sudah. Jadi di sini kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, Hafiza, silakan berdiri, Hafiza. Baik, Bu, saya menyimpulkan pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini. Pada paper untuk menentukan keluar kejadian Bu, misalnya kejadian A dan kejadian B tidak terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain tidak saling terikat dan tidak mempunyai irisan. Maka kejadian ini disebut dengan kejadian saling lepas Bu. Kemudian kalau kejadian A dan B kata lain tidak saling lepas, sehingga dua kejadian tersebut sebagiannya dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain saat ada kejadian saling terkait Bu, atau mempunyai irisan. Oke, baik, terima kasih. Kembali Hafiza. Oke, benar yang dikatakan oleh Hafiza tadi, jadi kejadian tidak saling lepas terjadi ketika ada sebagian kejadian A dan sebagian kejadian B itu terjadi secara bersama-sama. Itu dinamakan kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian saling lepas itu berkaitannya. Jadi kejadian saling lepas itu terjadi ketika dua kejadian terjadi secara bersama-sama. Oke, Ibu akan memberikan kalian latihan soal yang akan dikerjakan secara individu. Nanti ini sebagai tugas pada kalian. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Kita berikan tepuk tangan untuk kegiatan kita pada hari ini dan Ibu apresiasi kerja sama kalian hari ini sangat luar biasa bagus. Oke? Nah, jadi kalian Ibu harapkan pada pertemuan selanjutnya akan mempelajari materi yang akan kita selanjutnya. Jadi kita akan mempelajari materi kejadian saling bebas. Kalian bisa mempelajari. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, boleh dipimpin doanya, Maya? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, baik,